حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, dan berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah ajaran beliau. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar takdir, dan tema kita tentang contoh-contoh pertanyaan yang biasanya atau mungkin diajukan oleh sebagian kaum muslimin seputar takdir. Karena memang tentang takdir ini banyak hal yang bersifat dilematis bagi umumnya orang. Bahkan juga memang banyak yang kemudian disalahpahami, sehingga akhirnya muncul sekali banyak pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini dalam rangka untuk semakin menguatkan kita dalam keimanan kita kepada takdir, baik secara teori maupun secara praktek. Pada malam hari ini kita baca ad-dars As-Sabi' wa Sittun, pelajaran yang ke-67, masih tentang amsilah wa as'ilah haulal qadar, contoh dan pertanyaan seputar takdir. Tapi ini khusus tentang as'ilah anil huda wad dhalal. Jadi yang seputar takdir di sini yang kita bahas tentang takdir hidayah dan kesesatan. Yang ini juga sudah pernah kita bahas, tapi ini dalam bentuk pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan takdir hidayah, petunjuk, dan kesesatan. Ini tentang pertanyaan pertama, as-su'al al-awwal. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul di benak sebagian kaum muslimin, yaitu limadza lam yahdillahu an-nasa kullahum. Sebagaimana berbagai kondisi, situasi, keadaan dalam kehidupan manusia yang semuanya itu tentu terjadi dengan takdir Allah. Begitu juga tentang hidayah, petunjuk, dan juga kesesatan, yang tentu semuanya itu juga tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Seseorang dapat petunjuk, hidayah, itu karena takdir Allah, dan seseorang itu juga dalam kesesatan itu juga tidak lepas dari takdir Allah Ta'ala. Tapi bagaimana kita memahami takdir dalam konteks ini?
Di sini kemudian ada pertanyaan, limadza lam yahdillahu an-nasa kullahum? Karena semuanya dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah, mengapa Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada semua orang? Yaqul unasun, sebagian kalangan bertanya, limadza lam yahdillahu an-nasa kullahum ila tariqil jannah? Mengapa Allah tidak memberikan petunjuk hidayah kepada semua orang ke jalan surga? Walimadza wada'a fi nufusihim asy-syahwata thumma 'aqabahum 'alal zina? Mengapa Allah menciptakan dalam diri manusia itu syahwat? Di antaranya di sini adalah syahwat terhadap lawan jenis. Sehingga karena adanya syahwat yang Allah ciptakan dalam diri manusia, maka ada orang yang tidak mampu mengendalikannya sehingga melampiaskannya di jalan yang haram. Itu kan mereka bertanya, kan karena Allah menciptakan syahwat, sehingga ada orang yang akhirnya tidak bisa mengendalikan syahwatnya itu dan kemudian misalnya na'udzubillah berbuat zina. Tapi setelah itu Allah menghukum mereka atas zina yang mereka lakukan karena syahwat yang Allah ciptakan dalam diri manusia itu. Ada yang bertanya demikian. Begitu juga wa gharaza fihim hubbal mal. Mengapa Allah memberikan di dalam jiwa manusia itu juga kecintaan kepada harta? Mengapa kita suka harta? Karena dalam diri kita itu dicipta sifat suka harta. Mengapa laki-laki suka perempuan? Karena dalam dirinya dicipta itu tabiat suka laki-laki. Sebelum Nabi Adam alaihissalam dulu memakan buah dari pohon di surga yang kemudian dikenal dengan buah khuldi, itu ya kita yang menamainya sebetulnya. Ya pokoknya buah, apa itu pohon buah. Itu Nabi Adam itu tidak ada syahwat kepada Siti Hawa. Siti Hawa tidak punya, belum dicipta syahwat dalam diri masing-masing. Tapi setelah dicipta syahwat baru kemudian terjadilah apa yang terjadi. Baik. Nah di sini begitu juga Allah menciptakan di dalam diri manusia itu kecintaan kepada harta. Wa hasabahum ala jam'ihi min ghairi halal. Di mana konsekuensi dari cinta harta itu, banyak orang, mungkin malah kebanyakan orang tidak mampu mengendalikan syahwat cinta hartanya itu, sehingga akhirnya banyak orang yang melampiaskan cinta hartanya itu dengan mengumpulkan harta secara tidak halal. Itu kan gara-gara Allah menciptakan dalam diri manusia itu cinta harta. Malaikat nggak punya mengumpulkan harta, nggak ada dalam dirinya cinta harta, nggak ada. Terus kemudian Allah menghisab, jadi dan menghukum manusia karena dia gegara syahwat mengumpulkan harta, cinta harta itu membuat dia mengumpulkan harta secara tidak halal, yang kemudian menghukum mereka. Baik, itu pertanyaannya. Tentu kalau ini kita kembangkan ya banyak semuanya. Semua sifat dalam diri manusia. Mengapa Allah menciptakan sifat marah? Ada orang yang bisa mengendalikan, tapi lebih banyak nggak mampu mengendalikannya. Gara-gara marah itu maka dia bunuh, dia segala macam, melakukan berbagai kezaliman. Mengapa orang menciptakan
sifat putus asa, sehingga akhirnya bunuh diri gara-gara itu. Dan ini lanjut, semua yang Allah ciptakan dalam diri manusia itu ketika dikaitkan kepada takdir menjadi tanda tanya. Nah, di sini terkait dengan pertanyaan itu, jawabannya wal jawabannya awalan yang pertama secara singkat. Annallaha ta'ala la yuqalu lahu limadza. Jadi ini tentu untuk orang beriman. Pertama, ini kan mengapa Allah menciptakan begini, mengapa dalam nada protes. Ya. Pertanyaan apapun pertanyaan itu, tapi nadanya, konteksnya itu protes. Nah, ini dikatakan bahwa bagi orang beriman yang wajib kita tanamkan dalam diri kita, sebelum kita menjawab pertanyaannya, itu kita ingatkan dulu bahwa kepada Allah itu tidak boleh diajukan pertanyaan limadza, mengapa, dalam nada protes. Kalau mengapanya itu untuk mencari tahu, mengetahui hikmah, jadi gitu tidak masalah. Itu jalan untuk kita menuntut ilmu. Tapi kalau mengapa, termasuk banyak orang yang bertanya dalam nada protes itu, protes terhadap takdir buruk yang diterimanya. Mengapa kok bertubi-tubi ujian saya terima, mengapa? Itu kalau orang beriman mestinya tidak muncul pertanyaan itu. Karena itu menandakan rendahnya keimanannya. Karena kita yakin kan bahwa semua yang Allah tetapkan, takdirkan dalam kehidupan kita, itu sudah kita sebutkan sebelumnya, itu semuanya itu untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, ada hikmahnya, bahkan di sana ada rahmat. Nah, memang kebanyakan rahasia kebaikan dalam keburukan, berkah dalam takdir musibah, kemudahan di dalam takdir kesulitan, itu memang kebanyakan kita tidak mudah mengetahuinya. Oke. Tapi kalau kita beriman, tetap saja kita tidak bertanya dari pertanyaan itu. Jadi pertanyaan itu kita tidak ajukan kepada Allah dalam nada protes, tapi kepada diri kita. Mengapa ya Allah kok ini? Sambil kita meyakinkan keburukan yang tampak terjadi pada saya ini pasti di baliknya ada kebaikan. Nah, mengapanya itu untuk penasaran, supaya kita berusaha mencoba menyingkap tabir. Pasti ada hikmahnya. Tapi apa itu? Maka mencari. Jadi gitu. Nah, di sini ini pertama, bahwa jawaban pertama, kalau ini diajukan oleh orang beriman, kita ingatkan bahwa Allah itu la yus'alu amma yaf'al. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, dalam nada protes. Kalau manusia kepada manusia oke. Tapi kepada Allah, itu kalau orang beriman, orang Islam mengajukannya, itu tanda tanya untuk keimanannya. Baik, loh, kan saya nggak tahu. Apa nggak boleh tanya? Kalau bertanya untuk mencari tahu, itu tidak masalah. Yang kita salahkan ketika bertanya itu dalam nada protes, dalam nada komplain. Jadi sampai ada yang mengatakan, apa masih kurang? Allah menyiksa saya selama ini dengan berbagai ujian musibah yang bertubi-tubi. Kalau yang seperti itu nggak mungkin.
tanya untuk cari tahu. Itu komplain, tidak terima. Kenapa orang kok dimudahkan rezekinya, kenapa kok saya sulit sekali padahal saya butuh. Jadi gitu. Nah, ini terkait dengan ini. Tentu panjang kalau kita sebutkan. Nah, disebutkan di sini bahwa pertanyaan seperti ini itu mirip dengan pertanyaan seorang siswa atau mahasiswa ketika dia diberi soal-soal ujian. Mengapa sih para guru, para dosen itu kok tidak memberikan soal ini sejak tahun pertama, awal ajaran? Jadi gitu. Mengapa mereka menyembunyikan soal seperti ini? Diberikan pada jam ujian saja. Nah, itu dilakukan pertama karena itulah tabiat dan sifat ujian. Kalau diberikan dari awal, terus semua siswa mahasiswa sudah tahu pertanyaan yang akan diberikan pada pada waktu ujian nanti, sehingga dia sudah mencoba dan mencari jawabannya dengan bebas. Semua mata itu bukan ujian. Siapapun akan mengatakan itu bukan ujian. Jadi gitu. Ya sifat ujian begitu. Agar supaya siswa mahasiswa itu sepanjang semester atau sepanjang itu belajar, berusaha untuk menguasai semua materi. Karena dia tidak tahu. Seandainya dia hanya baca separuh, sebagian, jangan-jangan soal datang di bagian yang tidak dia pelajari. Itu tujuannya, mempersiapkannya sebaik-baiknya sehingga ketika ujian nanti akan bisa diketahui mana yang betul-betul belajar, sinau dan paham, dan mana yang tidak. Itu akan dari situ akan ketahuan. Nah, hidup juga begitu. Jadi hidup juga begitu. Dunia ini itu adalah semuanya ujian. Ada ujian baik, ada ujian buruk. Ada ujian yang menyusahkan. Umumnya orang memahami ujian hidup itu yang menyusahkan ini. Tapi sebetulnya yang memudahkan itu bisa jadi lebih berat ujiannya. Semuanya ujian. Jadi gitu. Nah, itu semuanya agar supaya bisa dibedakan. Menghadapi ujian sama. Ada ujian kesulitan, ada yang akhirnya kemudian punya kesiapan dan dia lulus, bisa menghadapinya dengan baik, ada yang gagal. Jadi itu tabiat ujian memang seperti itu, untuk menguji. Dari situlah orang, ya kalau dari awal sudah dibuat orang itu bisa semuanya dan segala macam, ya tentu tidak seperti itu. Baik. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kita tambahkan, jadi mengapa Allah tidak menciptakan atau memberi hidayah kepada semua manusia? Itu yang terjadi adalah, mungkin lanjut dengan pertanyaan kedua, as-so'alu tsani, yaitu tentang makna firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Jadi yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Jadi dengan Al-Quran ini Allah membuat banyak manusia tersesat, dan dengannya pula Allah membuat banyak manusia lain itu dapat hidayah. Ini yang dimaksudkan dengan bahwa Allah itu lah yang menetapkan kesesatan bagi orang yang sesat. Allah lah yang mentakdirkan hidayah bagi orang yang dapat hidayah.
Sehingga ada yang menyangka atau memahami secara salah, berarti orang dapat hidayah, orang yang dapat kesesatan sudah ditetapkan dari Allah. Orang itu udah gak punya pilihan sama sekali. Nah, ini kalau yang sudah kita sebutkan di sini dikatakan jawabannya adalah minal khata'i al-wuquf 'inda afradis nusus wa 'adami i'tibari majmu'iha. Jadi salah satu kesalahan dalam memahami ayat maupun hadis, nas Quran dan hadis adalah seseorang itu membaca 1-2 ayat terus kemudian membatasi diri pada ayat itu saja dan tidak berusaha untuk menggabungkan ayat-ayat terkait secara keseluruhan. Quran itu satu sama lain saling melengkapi, satu sama lain saling menjelaskan dan menafsirkan. Yang umum di sini dikhususkan di sana. Yang belum jelas di sini diperjelas dengan ayat yang lainnya. Ayat tertentu ini gimana ya? Itu ada jawabannya di ayat yang lainnya. Nah, tentang tadi bahwa ayat-ayat yang terkait bahwa Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, dan Allah lah yang memberikan mentakdirkan sesat bagi orang yang tersesat. Itu harus kita lanjutkan dengan pertanyaan, apakah Allah memberikan petunjuk kepada si A, si B, si C, sekelompok orang di sini, sebagian kanan sini, udah ngasal, random, acak, mohon maaf, ngawur. Yang lainnya ini diberi petunjuk asal saja, random, ini diberi kesesatan random saja. Dari situ sudah, masa Allah ngasal, masa Allah ngacak? Allah kan Al-Hakim. Allah itu diantara sifat utamanya maha bijaksana. Setiap yang Allah lakukan, yang Allah perbuat, yang Allah takdirkan, itu ada hikmahnya. Dari sini sudah terjawab. Oh, berarti enggak betul Allah yang membuat ini dapat hidayah, yang buat ini dapat kesesatan, tapi itu enggak ngasal. Nah, ini pertanyaan berikutnya, siapa mereka yang Allah beri hidayah dan siapa yang kemudian Allah sesatkan? Di sini, di dalam ayat yang lainnya, itu di ayat ke ayat kedua surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat yang lainnya itu Allah mengatakan Allah yang lebih tahu tentang siapa yang layak diberi petunjuk dan siapa yang pantas untuk dikesesatkan. Di ayat ini Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi gitu. Jadi hudal muttaqin. Kan di dalam ayat lain yang saat Allah berfirman tentang bulan Ramadan, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan
Di mana di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Untuk apa? Sebagai petunjuk bagi semua manusia. Maksudnya Al-Quran diturunkan itu disiapkan untuk jadi petunjuk siapapun. Terbuka. Jadi gitu. Nah, tapi kepada manusia itu sudah Allah bekali. Allah bekali kemampuan untuk memilih jalan. Mau jalan petunjuk bisa. Di situ Quran ada, disiapkan. Tapi dalam diri manusia, dia bisa milih, ngikuti hawa nafsunya, ngikuti syahwatnya, ngikuti jalan fujurnya, dengan menjauh dari Quran juga bisa. Terserah. Nah, dari situ maka kemudian Quran diturunkan, Nabi diutus itu untuk membimbing. Sama seperti misalnya bahwa ini ada apa itu? Jadi pada biasanya yang hobi mendaki gunung, di tempat itu disediakan. Ini ada guide. Apalagi kalau lokasi gunungnya itu mungkin kalau bagi orang yang pertama kali itu bisa bahaya. Disediakan. Pertama guide-nya ada, pemandu ada. Bagi siapapun yang datang mau naik gunung disediakan. Termasuk mungkin ada apa itu panduan-panduan berupa gambar-gambar, peta-peta diberikan semuanya. Tapi masalahnya, ada. Ini rombongan enggak, saya nggak butuh. Nggak make. Tidak make pemandu, tidak make buku petunjuk, tidak make peta, merasa bisa, saya suka tantangan. Udah, tersesat. Jadi gitu. Akhirnya sesat dia. Pemandu, petunjuk, peta disediakan tapi dia nggak mau make. Pilihan dia. Quran ada, Nabi ada, petunjuk ada, tapi yang mau make akhirnya dapat petunjuk, dialah yang Allah beri petunjuk. Yang tidak mau make, ada dalam dirinya kebebasan dan kemampuan untuk saya nggak mau. Ya persis seperti yang sering kita jadikan contoh tiap hari. 5 waktu ada azan panggilan untuk sholat bagi orang Islam. Apakah semua orang Islam yang mendengar menyambut dan kemudian memenuhi panggilan itu? Apakah yang datang ke masjid memenuhi itu karena ada yang nodong? Atau pilihan dia? Dia lebih mengikuti potensi takwa dalam dirinya. Fa'allahamaha fujurah wa taqwaha. Ada ajakan, ayo penuhi. Waktunya azan. Segera, siap-siap. Dia kalau mau membantah itu bisa. Sebagaimana orang lain. Yang lain enggak. Salat kapan-kapan. Dan mengikuti hawa nafsunya. Sama-sama nggak ada yang maksa. Pilihan dia. Yang datang ke masjid itulah yang Allah beri petunjuk. Yang tidak mau karena pilihan dia lebih mengikuti hawa nafsunya, itu yang Allah sesatkan. Itu maksudnya. Nah ini di dalam dipertegas. Jadi tadi Quran, Rasul, Islam itu adalah petunjuk, disiapkan bagi semua orang, tapi yang real memakainya sehingga betul-betul dia dapat petunjuk orang yang bertakwa. Sebaliknya yang dikatakan Allah menyesatkan dengan Quran ini sebagian orang. Yang tadi kita sebut nggak ngasal, nggak ada. Ini mari kita baca surat Al-Baqarah ayat 26-27. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah Allah menyesatkan atau membuat sesat dengan Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang yang
lebih mengikuti hawa nafsu. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsal, dan seterusnya. Intinya yang itu orang bertakwa, maka kemudian dialah yang diberi petunjuk. Ini orang yang memang menempuh jalan kefasikan, maka kemudian dialah yang tersesat. Baik, kita lanjut dengan pertanyaan ketiga, as-soal ats-tsalits. Makna yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, seperti yang sudah kita sebutkan. Jadi ada ayat lain bahwa orang dapat hidayah itu karena kehendak Allah. Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki, Allah beri petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Karena kehendak Allah mutlak. Jadi gitu. Nah itu banyak ayat-ayat yang seperti ini. Lalu kemudian sebagian ya sudah. Bagaimana kalau memang jadi ini sebagian kalangan, ini kelompok Jabriyah mengatakan ya sudah, hidayah petunjuk itu semuanya kehendak Allah, dan kehendak Allah itu mutlak, kita tidak punya pilihan. Jadi bagaimana kita bisa menempuh jalan hidayah sementara jalannya itu sudah tertutup oleh apa? Oleh takdir. Jadi mereka pahami bahwa itu dipaksakan, sudah ditentukan. Kenapa? Allah lah yang membuat orang yang dia kehendaki itu dapat petunjuk, Allah pula yang membuat orang itu dapat kesesatan. Itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Nah, lagi-lagi yang tadi kita sebutkan, jadi tentang yudhillu man yasha, firman Allah dalam itu sama dengan, jadi Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki, Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Dikatakan di sini ini sama seperti firman Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampunkan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah mengadab siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini orang sama-sama dosa. Ada yang Allah berkehendak untuk mengampuninya, ada yang Allah berkehendak untuk menyesatkannya, menyiksanya. Tidak diampuni tapi disiksa. Lagi-lagi pertanyaan saya tadi itu, apakah mungkin Allah ini 10 orang, 100 orang itu bawa dosa semuanya, terus udah ini diampuni, ini udah nggak ada yang boleh protes karena Allah mutlak kehendaknya. Terus dipahami bahwa ya sudah, itu terserah Allah. Terserah Allah itu maksudnya asal acak random, nggak ada kaidahnya. Itu berarti Allah nggak hakim dong. Allah nggak penuh hikmah dong. Allah nggak bijaksana dong. Jadi gitu. Nah nanti kalau kita detailkan, itu ada banyak jalan untuk termasuk golongan yang Allah ampuni itu ada penjelasannya. Yaitu bagi dosanya banyak, sebanyak apapun dia mau tobat, banyak beristighfar, menyesali, ya Allah ampunkan. Jadi gitu. Sementara yang lainnya, mengapa disiksa karena dosanya? Dia tidak mau tobat, tidak mau menampun. Itu maksudnya. Jadi kehendak Allah memang mutlak, tapi di saat yang sama Allah sendiri sudah menjelaskan. Jadi sama dengan takdir itu. Itu takdir ya mutlak. Tapi takdir itu terjadi itu sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip sunnatullah, dan juga sesuai dengan syariat Allah. Jadi ini semuanya hukum Allah, takdir hukum Allah. Jadi sunnatullah yang biasa dibahasakan hukum alam, hukum Allah Ta'ala. Jadi gitu. Terus kemudian syariat itu juga hukum Allah. Itu tidak saling bertabrakan. Itu saling berhubungan.
Jadi gitu. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa Allah mengampuni bagi orang yang Allah kehendaki, Allah mengazab bagi Allah yang kehendaki. Seperti ini kaitkan dengan ayat lain. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Siapa yang tidak Allah ampuni sehingga Allah azab? Ayat lain mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang syirik. Terus tentang bahwa Allah mengazab siapa yang Allah kehendaki. Apakah asal semuanya yang berdosa? Di sini Allah dalam surat An-Nisa ayat 147 misalnya, ma yaf'alallahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian syukur dan beriman. Berarti maksudnya yang Allah kehendaki untuk Allah siksa azab itu karena dia tidak beriman, tidak syukur. Jadi gitu. Dan banyak misalnya bahwa ayat Al-Maidah ayat 5, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Sementara Allah beri petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Surat Al-Munafiqun ayat 6, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi ini orangnya yang sudah milih jalan kezaliman, milih jalan kesyirikan, milih jalan kekufuran, milih jalan kefasikan, ya Allah tidak memberi petunjuk kepada dia. Sementara Allah, orang-orang yang Allah sama. Ayat lain, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang pendusta dan banyak kufurnya atau kafirnya. Nah, jadi ini semuanya itu saling terkait. Jadi sehingga kalau ditanya misalnya bahwa kan semua orang sudah ditetapkan itu tertakdirnya termasuk ahli surga atau ahli neraka, dapat diri atau tidak, tadi itu Allah memberi hidayah kepada yang Allah kehendaki, Allah memberi kesatuan kepada Allah kehendaki. Terus kemudian yang Allah kehendaki itu ternyata bisa kita ketahui dalam konteks ini, yang Allah beri petunjuk adalah orang-orang yang memang menghendaki petunjuk, menempuh jalan hidayah. Jadi gitu. Dia berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, beramal saleh, menjauhi maka Allah akan bimbing. Sementara orang yang tidak Allah beri petunjuk sehingga Allah sesatkan, orang yang memang memilih jalan kesesatan. Jadi terkembali kepada pilihan yang sudah Allah. Jadi potensi dalam diri manusia untuk memilih jalan surga bisa, jalan neraka bisa, dalam diri manusia sudah dicipta seperti itu. Jadi gitu. Nah, pilihan itulah yang kemudian sudah Allah ketahui sejak sebelumnya, dan itulah yang kemudian Allah catat dan tetapkan, dan itu yang dimaksudkan dengan takdir dalam konteks ini. Insya Allah itu terkait dengan bab tanya jawab atau contoh soal pertanyaan seputar takdir dalam kaitannya dengan hidayah dan kesesatan. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Nanti mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan tema-tema berikutnya. Yang paling penting dari bagian tema ini itu adalah bahwa dalam kita memahami sifat Allah, takdir itu kan salah satu sifat Allah, sifat qudrah. Jadi al-qadar qudratur rahman kata Imam Ahmad bin Hanbal.
Bicara takdir itu berarti bicara tentang sifat kudrah, kemahakuasaan Allah. Allah Maha Kuasa. Itu kemudian membuat takdir itu. Nah, kita memahami takdir itu, sifat salah satu Allah Ta'ala, itu kita harus padukan dengan sifat-sifat Allah yang lainnya. Jadi gitu. Tadi Allah Maha Kuasa membuat takdir apapun. Tapi Allah itu juga bersifat Rahman Rahim. Gabungkan, Allah juga Maha Adil. Sehingga jangan pernah dia berpikir itu takdir itu kejam, takdir itu zalim. Nuduh Allah. Allah itu Maha Hakim, Maha Bijaksana. Gak ada takdir yang ngasal. Jadi gitu. Dan begitu juga dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis itu juga jangan parsial, harus kita gabungkan. Ketika Allah berfirman, Allah memberi hidayah yang Allah kehendaki, Allah memberi kesehatan Allah kehendaki, itu bisa dilacak. Yang Allah kehendaki diberi hidayah itu yang seperti apa? Itu dijelaskan di ayat yang lainnya. Sehingga kalau kita ingin dikehendaki Allah dapat petunjuk, ya ikuti itu. Jalan itu. Sementara ketika yang Allah sesatkan siapa? Ternyata ini orang-orang yang musyrik, orang yang kafir, orang yang zalim, orang yang milih jalan kefasikan, insyaallah itu. Baik, itu insyaallah barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.